Assalamualaikum, selamat siang Bu Fatimah. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana Bu Fatimah kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bu Fatimah, mohon maaf nih Bu, saya mengganggu waktunya, minta waktunya sebentar. Nah, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Fatimah bahwa saya akan tugas untuk melakukan observasi di kelas Bu Fatimah. Jadi untuk observasinya ada 3 tahapan. Yang pertama observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah di siang hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi Bu. Nah dimana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa berdiskusi bersama dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Fatimah untuk melaksanakan observasi nanti. Nah sebelum melaksanakan percakapan atau diskusi, kira-kira harapan Bu Fatimah ini apa Bu? Ya, terima kasih Bu Nur. Saya senang sekali Bu Nur sudah memilih saya sebagai bahan atau model dalam observasi Bu Nur. Dan harapan saya yaitu dalam observasi Bu Nur saya dapat meningkatkan kompetensi saya bagaimana pembelajaran saya di kelas nanti. Ya, saya juga senang sekali Bu Fat ya. Baik Bu, jadi tujuan kita hari ini kan untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Fatimah dalam pelaksanaan observasi nantinya ya Bu. Kalau boleh tahu, nanti Bu Fatimah akan menyampaikan materi tentang apa Bu? Ya, saya akan mengambil materi mengenai perubahan wujud benda, yaitu mata pelajaran IPAS di kelas 4. Oke, baiklah, jadi tentang perubahan wujud benda ya Bu ya, luar biasa. Jadi dari materi tersebut kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa nih Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai, yang ingin saya capai terhadap anak-anak yaitu antara lain yang pertama anak-anak mampu menganalisis proses perubahan wujud benda, dan yang kedua yaitu anak-anak dapat menerapkan konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi harapannya anak-anak bisa mengimplementasikan ya dari materi perubahan wujud benda tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali Bu. Nah nantinya dari tujuan pembelajaran tersebut kira-kira area yang ingin dikembangkan itu apa Bu? Mengenai keaktifan siswa. Jadi siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Siswa mau mengeluarkan pendapat, mau bertanya, kemudian siswa mampu berkolaborasi dengan yang lainnya, bekerja sama dalam diskusi dan menumbuhkan kepercayaan diri serta budaya yang positif. Baiklah, luar biasa ya. Jadi anak-anak nanti diharapkan mampu menjalin kolaborasi, berdiskusi bersama, memecahkan masalah, dan tentunya bisa membangun budaya positif ya Bu. Luar biasa ya Bu. Kalau boleh saya tahu nih Bu, apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan observasi nanti Bu? Saya membuat RPP berdiferensiasi, kemudian menyusun modul ajar mengenai perubahan wujud benda, kemudian yang saya lengkapi dengan LKPD, media belajar, dan menyiapkan asesmen penilaiannya. Luar biasa. Saya jadi pengen cepat-cepat observasi nih Bu. Nah, strategi yang Ibu gunakan dalam RPP itu apa saja Bu? Saya menggunakan model pembelajaran based learning dengan pendekatan berdiferensiasi, kemudian untuk mencoba berdiferensiasi berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan. Nah, seperti itu ya Bu. Jadi ada rencana pembelajarannya yaitu RPP berdiferensiasi dipadukan dengan model pembelajaran problem based learning ya Bu ya. Nah kalau jadi tadi juga ada menyiapkan LKPD, bahan ajar, dan juga menyiapkan asesmen penilaian. Nah jadi kira-kira kapan Bu Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut nih? Ya, dari rencana yang sudah saya buat, insya Allah hari Kamis saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Baik, jadi Ibu sudah mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensi pada siswa. Saya juga akan melihat nanti ya
hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu saat observasi. Kemudian nanti setelah Ibu melakukan proses pembelajaran atau observasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya, yang nantinya akan didampingi atau dihadiri oleh pengajar praktik saya tentunya. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, apa nih yang Ibu Fatimah dapatkan dari hasil percakapan kita siang hari ini? Baik, dari hasil percakapan ini saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model, strategi, dan media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Saya akan mempersiapkan diri dengan baik. Semoga bisa berjalan dengan baik. Amin. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan Sama-sama. sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas besok ya Bu. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Hari ini siapa yang tidak masuk, Nak? Farid. Ya, kita doakan semoga Farid cepat sembuh sehingga Sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek kesiapan kalian. Silakan keluarkan alat belajarnya. Baik, untuk motivasi kalian, mari kita explaining dulu. Langsung kaji ya. Laptop fokus. Ya, terima kasih. Sesuai dengan materi minggu lalu, kita belajar mengenai perubahan wujud benda. Apakah semua benda dapat berubah bentuk? Tidak. Karena mempunyai wujud masing-masing. Itu akan membagi kalian berdasarkan kelompok. Kelompok itu sesuai dengan hasil asesmen lembar kerja yang telah kalian kerjakan. Jadi kelompok kalian itu berdasarkan hasil dari kerja kalian, hasil dari kalian mengerjakan pertanyaan yang akan Ibu bagikan. Silakan dikerjakan masing-masing. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran inti, Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu melalui kegiatan berdiskusi, kalian dapat menganalisis proses perubahan wujud benda. Ada mencair, membeku, meluap, mengembun, menyuslim, dan mengkristal, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menerapkan konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja perubahan wujud benda? Yang pertama yaitu padat itu ciri-cirinya bentuk dan produknya
bentuknya akan tetap seperti batu. Selanjutnya jenis-jenis perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair. Mencair itu apa? Mencair yaitu proses perubahan dari padat menjadi cair. Contohnya pada es yang mencair menjadi air. Yang kedua yaitu proses perubahan cair menjadi padat. Contohnya yang ketiga yaitu menguap itu proses perubahan dari air. Ini bagi yang ada di belakang kelompoknya. Jadi kalian akan menjawab diskusi sesuai dengan kelompoknya. Nah, kalian akan berdiskusi lebih jauh sebelum kelompok A yaitu akan dapat percobaan mencair. Kemudian kelompok B yaitu menguap dan kelompok D yaitu mencampur. Lebih dahulu ada yang akan diskusikan. Lebih dulu. Baik, kalian akan dapat percobaan ini kira-kira waktunya biar tidak biar selesai waktunya habis. Waktunya cukup jadi mungkin kira-kira 20 menit selesai ya. Terus nanti presentasi setiap kelompok itu presentasi pokoknya satu orang presentasikan di depan kelas. Jadi hasil percobaan yang kalian lakukan. Baik, yang sekarang silakan dari masing-masing kelompok dan bertanya ada siapa yang ditunggu kira-kira berapa menit nanti dia bisa mulai menggi. Nah, yang ketiga ini apa nak? Mengebur. Apa saja alat dan bahannya? Ya, kami buka sini. Silakan sambil didiskusi kalian. Berapa menit kira-kira dia akan menjadi titik-titik ke sambil berdiskusi. LKPD yang ibu berikan tadi silakan sambil dikerjakan, ditulis hasilnya nanti alat dan bahan yang disiapkan untuk percobaan kalian. Misalkan contohnya mencair, jadi alat dan bahannya apa, kemudian prosesnya bagaimana, faktor apa saja
Diperhatikan ada tidak? Iya, ada titik-titik lembut. Kelompok yang presentasi, kemudian nanti ditanggapi. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kami lakukan. Ya. Dari hasil percobaan, kami faktor-faktor yang mengaruhi perubahan zat antara lain. Suhu semakin panas, suhu semakin cepat mencair. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara yaitu suhu, kemudian apa lagi? Selain suhu, suhunya meningkat, maka esnya cepat mencair. Ada tanggapan lain dari kelompok yang lain? Alat dan bahannya apa saja? Es batu, kaleng, bekas, lilin, dan alat panas. Ya, itu alat yang digunakan untuk percobaan mencair. Jadi faktor yang mempengaruhi yaitu suhunya dia meningkat, esnya cepat mencair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Baik, kelompok selanjutnya kelompok berapa? Kelompok apa? Diberi nama. Silakan dikerjakan. Dua per tiga. Buat kesimpulan dari hasil yaitu kesimpulannya apa? Proses perubahan wujud dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling utama adalah suhu. Betul sekali, suhu. Dari kegiatan belajar tadi, Ibu mau nanya, bagian mana yang kalian sukai? Satu, melakukan percobaan.
dan pelajaran berikutnya yaitu prosesnya setelah kita belajar mengenai apa tadi? Mencair, kemudian mengumpulin sisa. Dan kita untuk kalian yang nilainya masih kurang, dimohon untuk belajar lagi dan belajar lagi untuk mencari amasi itu deposisi itu bagian tugasnya. Kita setelah melakukan ini, berikutnya kita akan mengadakan apa tadi? Mencari mengenai deposisi. Apa itu deposisi? Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Silakan dibereskan. Setelah kalian melakukan percobaan tadi, kalian dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Itu gelasnya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Bu. Kemarin Ibu sudah melakukan presentasi di hari Kamis kemarin ya. Kemudian sesuai tahapannya hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya, Bu ya. Jadi sebelum kita melakukan percakapan, ini gimana Bu perasaannya setelah melakukan observasi kemarin, Bu? Perasaannya alhamdulillah sudah lega, meskipun ada sedikit ya gugup was-was gimana hasilnya. Iya, senang ya Bu, alhamdulillah sudah lega. Kemudian terus ada perasaan itu juga biasa Bu, nggak apa-apa. Kemudian ini sebelum kita melakukan percakapan selanjutnya, Ibu tujuan percakapan kita hari ini nih, Ibu ini untuk apa gitu? Iya, percakapan ini tujuan bagi saya sendiri untuk mengetahui hasil observasi, kemudian bagaimana peningkatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan kemarin itu kira-kira menurut Ibu sudah berhasil sesuai harapan atau belum? Alhamdulillah sudah baik, sudah berjalan sesuai dengan alurnya, tapi ada beberapa kendala atau masalah Begitu ya Bu. Tapi seharusnya sudah berjalan baik ya Bu. Kira-kira yang sudah berjalan baik itu apa Bu? Yang sudah baik dari komunikasi itu apa? anak-anak mampu berkolaborasi dengan teman saat berdiskusi, saat mengerjakan tugas kelompoknya, kemudian aktif dalam sebagian besarnya sudah aktif dalam pembelajaran, meskipun kan ada yang beberapa yang hanya bengong. Di Alhamdulillah sudah ada ini dia ada kolaborasi antara rekan satu kelompok ini ketika mengerjakan itu dia kayak kemarin ketika melakukan percobaan itu ya Bu ya, mereka saling berkolaborasi dan sudah aktif ya, sebagian besar sudah aktif walaupun beberapa masih ada yang
kurang gitu ya. Menurut Ibu nih penilaian dari keaktifan dan kolaborasi anak-anak kemarin itu berapa nih rentang nilainya dari 1 sampai 10 menurut Ibu berapa? Saya rasa 7 ya. 7 ya Bu ya. Dari hasil 7 itu menurut Ibu apakah ada kendala atau hambatan gitu Bu saat melakukan observasi kemarin dari hasil skala 7 tadi Bu? Ada ya, beberapa anak tuh bingung, jadi dia nggak aktif, cuman mengandalkan temannya yang aktif. Kemudian di akhir-akhir pembelajaran itu gangguan dari kelas lainnya yang sangat bising sekali. Jadi tadi ada anak yang kurang aktif ya Bu ya, kurang aktif, kemudian memang ya tadi saya juga mini saya melihat nih kelas saya ini bising ya, ketika jam-jam kelas 1 berakhir mereka sangat mengganggu sekali ya. Jadi mungkin itu faktor dari luar ya Bu ya. Kemudian dari hambatan atau kendala itu menurut Ibu tindak lanjutnya apa gitu? Apa solusinya seperti itu? Menurut Ibu apa? Solusinya mungkin saya akan mengganti metode yang lain lagi, kemudian mencari sumber masalahnya beberapa kali, kayak tanya dulu faktornya kenapa kok dia terlihat lemas, tidak sarapan atau mengantuk malamnya gitu. Kalau misalnya dia kurang belum sarapan gitu, kalau Ibu apa nih yang dilakukan Ibu misalnya kalau dia ternyata dia kurang sarapan atau malam tidurnya kurang cepat seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Himbauan untuk bangun pagi, malam itu setidaknya tidur itu jam 9 paling malam, paling lambat kemudian pagi itu diusahakan untuk sarapan setiap hari. Jadi mengingatkan anak-anak itu ya. Nah seperti itu sudah bagus Bu. Kemudian apa ya, dari hasil observasi kemarin itu kira-kira apa rencana tindak lanjutnya Bu, rencana tindak lanjut ke depannya ya? Yang pertama mungkin kolaborasi dengan teman sejawat, jadi banyak-banyak apa ya, untuk ya itu tadi berkolaborasi, tanya kekurangan saya dalam mengajar itu bagaimana, terus mencari metode-metode baru seperti apa strategi dalam belajar mengajar, kemudian ikut beberapa seminar, kemudian bisa melihat mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Ibu. Baiklah, bagus sekali, luar biasa. Ini kemarin saya sudah mencatat juga observasi di kelas Ibu Fatimah. Nah, ini saya minta izin untuk menyampaikan, apakah diizinkan Bu? Iya, sangat-sangat diizinkan. Oke, baiklah. Hasil dari kemarin saya mengajar itu bagaimana? Ya baiklah, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi di kelas Ibu Fatimah. Jadi sesuai sama seperti yang disampaikan Bu Fatimah tadi, saya melihat juga sebagian besar anak-anak sudah aktif ya Bu, pembelajaran dilakukan sudah sesuai dengan rencana. Kemudian anak-anak sudah terlihat berkolaborasi. Tadi anak-anak aktif juga ketika mereka belajar kelompok itu mereka sangat antusias sekali seperti itu. Ketika melakukan percobaan juga mereka sangat kolaboratif sekali. Ketika percobaan ada yang mencair, yang terus mengembun seperti itu, mereka sangat kolaborasi sekali. Kemudian itu juga sudah melaksanakan pengembangan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kemampuan anak yang sesuai levelnya itu kan kemudian disesuaikan dengan LKPD yang dibagikan. Kemudian apalagi ya, saya melihat walaupun masih beberapa saya melihat ada anak yang kurang aktif sama seperti yang Bu Fatimah sampaikan tadi, namun secara keseluruhan Ibu sudah berupaya melakukan yang terbaik di kelas Bu Fatimah. Terima kasih. Nah, ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kira-kira apa yang untuk kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih dari percakapan kita yang tadi sudah menyampaikan hasilnya ya Bu ya, kira-kira hal-hal yang sudah didapat dari percakapan kita hari ini apa Bu menurut Ibu? Yang sudah dari percakapan ini yaitu mengetahui hasil observasi, kemudian kualitas pembelajaran
saya itu bisa tahu bagaimana bakat pembelajaran yang telah saya lakukan dari hasil observasi. Oke, jadi hal yang dapat Ibu lakukan untuk kedepannya apa, Bu? Dari melihat hasil observasi ini tadi, Bu? Dengan meningkatkan mungkin peningkatan cara strategi pembelajaran, kemudian metodenya ditingkatkan, bagaimana cara anak biar nggak bosan itu bagaimana. Seperti itu ya, Bu. Oke, terima kasih ya, Bu, sudah bersedia meluangkan waktu hari ini untuk melakukan percakapan pasca observasi. Jika saya sudah saya repotkan untuk saya observasi, terima kasih sudah bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih, Bu. Kemudian saya persilahkan pada Bapak pengajar praktik Pak Edi Siswoyo untuk memberikan umpan balik, Pak. Mungkin Pak ada yang terima kasih. Terima kasih Bu Asana dan Bu Husnul Fatimah ya. Iya. Oke, saya lihat saya juga memperhatikan beberapa hal terkait coaching pasca observasi sudah berjalan baik. Jadi yang pertama, tujuan itu ditetapkan oleh coaching itu yang prinsip ya Bu. Artinya kalau mau percakapan yang punya tujuan memang harusnya beliau konsultasi. Cuman ini bukan consulting tapi coaching. Kemudian tadi refleksi di awal disampaikan juga hasil observasinya seperti apa, perasaan dan sebagainya tadi sudah juga. Kemudian Ibu juga sudah melihat rekan sejawat dalam melakukan pembelajaran. Kemudian pada saat menyampaikannya itu juga tidak memberikan saran atau nasihat, dan juga tidak menjudgment atau lebih ke percakapan dua arah yang tidak menggurui. Kemudian sudah bagus. Tadi rekan sejawatnya lebih banyak bicara dibanding bocah karena memang ceweknya begitu. Jadi coachnya yang lebih banyak berbicara dibanding coach. Kemudian yang belum mungkin agak tertinggal adalah bocah tidak merangkum apa yang diucapkan atau dikatakan oleh Bu Fatimah dengan menggali pertanyaan lebih lanjut. Oh iya, Pak. Jadi fakta-fakta yang sudah terungkap seyogianya itu dijadikan bahan untuk pertanyaan lanjutan. Kemudian pertanyaannya ya yang untuk menggali tadi sudah sih, cuma tidak mendalam. Kemudian percakapan menghasilkan tindak lanjut tadi juga ya, tindak lanjutnya dari Bu Fatimah tadi akan ikut kegiatan, ikut seminar, ikut pelatihan kalau memungkinkan, kolaborasi dengan teman dan sebagainya tadi juga. Kemudian percakapannya itu dengan kesimpulan, tapi kesimpulannya juga dibuat oleh coach sudah. Hal yang menurut catatan perlu diperbaiki, Bu masih sering menggunakan kata kira-kira. Oh iya. Nah, ya. Jadi menurut Fatimah apa yang akan dilakukan? Kemudian menurut Fatimah kapan mau dilakukan? Nah tadi tindak lanjut konkretnya belum ditanyakan kapan akan dilaksanakan. Oh iya, Pak. Belum, hanya akan dilaksanakan dulu, tapi tidak bisa dikonsep kapan. Kemudian apa yang akan mendorong atau apa yang akan membantu Bu Fatimah dalam mewujudkan tadi butuh bantuan apa, atau butuh dukungan apa dan sebagainya tadi juga belum disampaikan. Kemudian Bu Nurca ini terkesan ragu-ragu dalam menyampaikan hasil observasi. Apa karena nggak enak gitu ya? Jadi sebenarnya hasil observasi itu seperti cermin ya Bu. Iya, artinya seperti cermin itu apa yang dilakukan oleh Bu Husnul Fatimah pada saat pembelajaran, itulah yang disampaikan secara objektif. Artinya tidak menggurui, juga tidak akan menjelek-jelekan, tidak, tapi ini loh faktanya gitu. Jadi dari fakta itu nanti Bu Fatimah bisa memperbaiki itu. Seperti kayak Bu Fatimah bercermin, kalau jilbabnya menceng itu ya cerminnya dia akan ngomong jilbabmu menceng kan gitu kan, walaupun tidak menggunakan kata-kata. Nah itu untuk perbaikan supaya Bu Fatimah bisa membenarkan bentuk jilbabnya dan seterusnya. Misalkan atau lipstiknya itu lebih tebal sebelah gitu, nah misalkan begitu bercermin kan dia akan tahu. Artinya itu seobjektif seperti itu. Jadi bukan berarti bisa lebih baik dari Bu Fatimah atau sebagainya, tapi ini kesetaraan, tapi hanya untuk perbaikan. Intinya sana secara keseluruhan sudah bagus. Cuman mungkin ya jam terbang ya. Nanti lama-lama kalau Ibu sering melakukan itu nggak gantian terbiasa, pasti akan lebih ketemu lagi alur yang di. Oke, terima kasih.
Terima kasih ya Pak. Demikian percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.